Baik, pada hari ini kita akan mempelajari, ini pada mata kuliah kearsipan, kita mempelajari adalah SOP penanganan surat masuk dan surat keluar. Nah, ketika kita membuat satu SOP, ya perlu kita ada beberapa langkah yang kita diperlukan untuk membuat standar operasional prosedur khususnya penanganan surat masuk dan surat keluar. Kenapa kita harus membuat SOP-nya? Supaya ini jelas langkah-langkah yang harus dilalui ketika kita menerima surat masuk dan surat keluar. Nah, pertama SOP yang kita gunakan adalah SOP penanganan surat masuk dan surat keluar. Yang pertama adalah SOP itu perlu ada kejelasan tentang tujuan daripada SOP itu sendiri. Nah, tujuannya di sini adalah prosedur penanganan surat masuk dan surat keluar dibuat untuk memperjelas tahapan-tahapan yang harus diikuti, ya, tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk penanganan surat masuk dan surat keluar. Di sini maksudnya adalah ada alur tugas, wewenang dan tanggung jawab pegawai terkait melindungi unit kerja dan petugas, pegawai melakukan, katakanlah ada kesalahan administrasi untuk menghindari kegagalan kesalahan tersebut. Jadi SOP di sini perlu ada suatu tujuan yang ditetapkan. Kemudian yang kedua itu adalah ada ruang lingkup. Jadi ruang lingkup di sini itu menyangkut tentang prosedur permulaan dari surat masuk, meliputi kegiatan-kegiatan penerimaan surat, kemudian pencatatan surat, terus kemudian pengarah surat atau pendistribusian surat, kemudian pengolah surat, penyimpanan. Begitu pula juga dengan pada surat keluar, tentu juga ada tahapan yang meliputi administrasi pengolahan surat, ada pengolah, kemudian ada pencatat surat, ada pengarah surat atau penggandaan surat, kemudian penyimpanan surat sampai pada pengiriman surat. Ini untuk ruang lingkupnya. Jadi ruang lingkup ini apa sih sebenarnya yang harus dibuatkan SOP-nya? Yang dibuatkan SOP-nya di sini adalah surat masuk dan surat keluar. Terus kemudian yang ketiga adalah ada ketentuan penyusunan surat dinas. Jadi ada ketentuan daripada surat penyusunan surat dinas, ada penyelenggara urusan kedinasan melalui surat-surat dinas harus dilaksanakan secara cermat dan teliti. Kemudian yang kedua adalah ada urusan kedinasan yang dilakukan dengan menggunakan cara prosedur surat dengan menggunakan sarana komunikasi. Terus kemudian ada jawaban terhadap surat masuk, jadi ini adalah balasan dari surat masuk itu sendiri. Terus kemudian itu ada tadi pada saat penggunaan SOP ada 3 yang utama adalah ada tujuan, ada ruang lingkup, dan ada ketentuan penyusunan surat dinas. Ini yang perlu dipahami. Nah, kita coba lihat lagi, ini sudah ada penanganan surat masuk dan surat keluar. Ini SOP penanganan surat masuk dan surat keluar. SOP prosedur penanganan surat masuk itu apa yang dimaksud dengan prosedur, ya? Ada tahapan yang dilalui di dalam penanganan surat masuk dan surat keluar. Tahapan untuk surat masuk yang pertama itu diawali dengan penerimaan surat. Jadi tahap pertama itu ada penerima surat. Penerima surat itu dianggap sah apabila diterima oleh petugas. Jadi pada saat kita menerima surat itu kita bukan satu SOP-nya. Penerima surat itu siapa saja yang bertugas di situ. Nah, katakanlah misalnya ada security, ya katakanlah security dulu yang menerima surat, dia hanya menerima surat, dia catat saja dia terima surat itu, kemudian dibawa ke bagian tata usaha. Ini bergantung wewenang dan ketentuan pada kantor tersebut. Nah, pada saat menerima surat itu apakah dari pos misalnya atau dari petugas-petugas yang pihak berhak mengirim surat itu. Nah, penerima surat ini juga harus betul-betul teliti melihat kebenaran alamat surat, tujuan surat itu sendiri. Jangan sampai surat itu diterima salah alamat.
Kemudian memisahkan surat itu berdasarkan alamat. Jadi katakanlah surat itu mungkin memang ada surat yang ditujukan kepada direktur, tetapi ada kewenangan direktur bahwa katakanlah kalau ada surat itu tentang pembayaran pajak, itu tidak perlu lagi ke direktur tetapi langsung ke keuangan. Jadi inilah petugas penerima surat ini juga memisah-misahkan yang mana sebenarnya yang langsung tetap diberikan kepada direktur, dan ada surat juga tertentu mungkin rutinitas itu yang tidak perlu ke direktur tetapi langsung ke unit yang terkait. Terus kemudian membuka surat itu, memeriksa kelengkapannya kan. Kalau misalnya ada surat dinas itu ya, itu dia memisahkan yang mana surat rahasia, mana surat biasa, mana surat penting ya. Itu yang perlu dia harus pisahkan. Karena kalau misalnya surat itu memang harus biasanya kalau surat itu surat dinas yang tidak rahasia itu biasanya itu terbuka. Nah itu yang perlu diperiksa, jangan sampai surat itu ada lampiran, di surat itu tertulis ada lampiran tetapi pada saat diterima surat itu tidak ditemukan lampiran. Itu harus juga diperiksa oleh penerima surat. Terus kemudian tadi setelah dia terima, kemudian saya ulangi lagi tadi bahwa dia kembali lagi mengelompokkan surat itu, karena ada 3 sifat surat yang diterima oleh penerima. Ada 3 sifat surat yang sebenarnya itu yang pertama adalah ada namanya surat penting ya, atau ada surat biasa, surat rahasia dan surat penting. Yang mana yang dimaksud dengan surat biasa? Surat biasa itu tidak memerlukan tindak lanjut, tidak memerlukan tindak lanjut. Artinya surat itu tidak perlu dibalas. Katakanlah misalnya surat itu adalah surat edaran, pengumuman dan lain-lain, surat edaran, pengumuman, undangan, itu kan tidak perlu dibalas. Berarti dia adalah tergolong sifat surat biasa. Tidak mungkin kan berdasarkan undangan Bapak kami akan menghadiri, itu tidak mungkin. Jadi ada surat biasa yang tidak memerlukan tindak lanjut. Surat rahasia ya, surat rahasia itu sifat yang surat rahasia itu biasanya di sampul itu ada cap merah menulisnya adalah rahasia. Jadi ini tidak boleh dibuka siapapun, langsung yang dicatat nanti itu cuman pengirimnya dan ditujukan. Jadi ini surat rahasia ini sebenarnya memang rahasia, bukan rahasia pribadi, tapi rahasia dimaksud di sini adalah masih terkait dengan perusahaan atau instansi yang bersangkutan. Nah, terus kemudian itu tadi ada langkah pertama, prosedur SOP penanganan surat masuk itu. Yang pertama ada penerima surat. Apa tugas penerima surat? Saya sudah jelaskan tadi. Kemudian pencatat surat. Nah, apa yang perlu pencatat surat ini? Nah, terus kemudian pencatat surat itu, tergantungnya, misalnya surat itu kita catat ke dalam buku agenda. Katakanlah ini kita masih menggunakan manual, ya. Kita menggunakan manual. Nah, untuk mencatat surat masuk dan surat keluar, mencatat surat masuk itu kita menggunakan buku agenda. Nah, di buku agenda itu terdiri dari beberapa kolom. Itu ada beberapa kolom. Jadi pencatat surat biasanya ini berfungsi ini adalah penerima surat, pencatat surat, pengarah surat itu biasanya itu ditempatkan di bagian tata usaha atau bagian sekretaris atau bagian sekretaris. Itu bergantung dengan kebijakan atau struktur organisasi tersebut. Pencatat surat ini, jadi katakanlah misalnya dia menggunakan buku agenda, masih menggunakan manual, maka ini perlu sebenarnya menggunakan jangan lagi dicatatlah di buku ya, jangan lagi dicatat di buku. Misalnya buku album itu kasih garis-garis, itu kan tidak rapi. Lebih baik ini bisa kita menggunakan Excel. Nah, kelebihannya kita menggunakan Excel itu bisa nanti bisa di link, kemudian kita hyperlink, kemudian itu suratnya bisa langsung kelihatan walaupun tidak online, masih itu menggunakan di komputer. Artinya bisa kita lihat, bisa kita cari suratnya langsung bisa di print. Itu kalau kita jadi sebaiknya menggunakan Microsoft Excel ya, Microsoft Excel. Nah, ini rapi juga buku agendanya. Jadi ingat, buku agenda yang digunakan itu ya, itu terhitung mulai katakanlah itu hanya penggunaannya 1 tahun. Tanggal 2 Januari, katakanlah 2 Januari
2020 itu berakhir pada 31 Desember 2020. Jadi nomor baru surat itu lagi nanti diawali lagi pada tahun 2021 itu di bulan Januari dengan nomor surat 001. Jadi ini selama 1 tahun. Nah, selama 1 tahun ini buku agenda ini kita bisa print, baru kita jilid kalau kita masih menggunakan manual. Tapi jangan lagi dicatat dengan menggunakan catatan, itu tidak rapi ya. Kita ini minimal kita menggunakan Excel kalau kita belum punya aplikasi. Tapi kalau kita punya aplikasi ya sisa kita buka, kita login, masukkan username-nya, kemudian kita masukkan passwordnya, maka akan kita akan langsung muncul buku agenda itu. Karena buku agenda, format buku agenda buku agenda lama, buku agenda manual itu dijadikan input untuk aplikasi kalau kita menggunakan komputerisasi. Nah, di buku agenda itu terdiri dari beberapa kolom. Ada nomor urut, ada tanggal terima, ada tanggal dan nomor surat, ada dari mana surat itu, kemudian perihal, isi ringkas, dan kode arsip. Jadi nomor urut ini adalah nomor surat agenda. Ini ya, nomor urut ini adalah nomor urut agenda untuk surat masuk. Nomor urut surat yang diterima. Terus kemudian tanggal terima ini adalah tanggal pada saat kita terima surat itu. Katakanlah suratnya itu tertanggal tanggal berapa? Tanggal 2 November ya, tanggal 2 November kita terima mungkin ya tanggal 3 ya. Kita tulis buku agenda tanggal 3 atau pada saat itu bisa saja tergantung ya. Bisa sejak langsung kita catat atau nanti kita bisa tunda karena ada pekerjaan yang mendesak. Tetapi ya jangan sampai surat itu juga kelemahan baru sampai kepada tujuan surat itu sendiri. Jadi tanggal terima, saya kira tidak ada masalah. Tanggal dan nomor surat itu lihat saja tanggal yang ada di nomor surat, pindahkan saja ke kolom-kolom itu. Ada tanggal surat dan nomor surat. Kemudian ada dari mana surat itu. Jadi kalau misalnya kita dari mana, katakanlah jangan cuma tulis PT Iskandar Muda atau dari Politeknik Negeri Jepang. Lebih bagus lagi kalau misalnya kita tulis alamat daripada asal surat itu sendiri kalau memang ada alamatnya. Terus tentu perihal surat ya, perihal surat itu tentu tidak susah. Lihat saja perihalnya surat, misalnya pesanan barang atau pengiriman barang ya, itu perihalnya. Nah, terus kemudian isi ringkas. Nah, isi ringkas ini adalah isi kita mencoba merangkum ya untuk atau membuat isi ringkas yang simpel yang mewakili surat itu. Isi ringkas contohnya misalnya adalah surat pesanan barang elektronik. Isi ringkasnya apa? Jangan disamakan dengan halnya. Karena ketika surat itu tidak ditemukan masih ada informasi yang ada di dalam buku agenda itu sendiri. Jadi isi ringkas ini mewakili isi surat. Jadi untuk mengantisipasi pada saat katakanlah surat itu tidak ditemukan, nah masih ada informasi yang ada di dalam buku agenda itu sendiri. Katakanlah tadi surat pesanan barang, di isi ringkasnya itu adalah katakanlah memesan AC 2 buah ya. Kemudian mereknya misalnya Panasonic, terus atau LG, tipenya misalnya 2 PK, ada harganya dan seterusnya. Dia harus lengkap di sini. Iya, jangan sampai cuma tertulis sama dengan perihal itu salah. Isi ringkasnya harus mewakili. Katakanlah misalnya perihalnya cuti melahirkan. Misalnya ini saya cuti, Bu Masita cuti, memohon untuk cuti melahirkan. Isi ringkasnya Bu Masita itu cuti melahirkan dari tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian. Nah, masuk kantor atau aktif masuk kantor kembali ya itu tanggal sekian ya. Jadi karena coba kalau misalnya tidak isi ringkasnya, kita tidak kapan Bu Masita itu masuk mengajar atau masuk kantor, katakanlah seperti itu ya, tapi suratnya tidak ditemukan, di isi ringkasnya tidak ada. Nah itu kan coba kalau misalnya ada isi ringkas, kita tahu isi ringkasnya bahwa tanggal sekian Bu dia cuti, kemudian dia masuk kembali itu tanggal sekian. Itu tuh ada informasi, itulah perlu isi ringkas. Yang terakhir adalah ada di kode penyimpanan, kode arsip. Apa maksudnya itu kode arsip? Kode arsip tadi itu adalah kode yang menunjukkan di mana fisik arsip itu berada. Katakanlah misalnya tadi adalah pesanan barang elektronik. Berarti di kode arsip itu tertulis pesanan elektronik.
pesanan barang elektronik. Nah, berarti ada tempat owner yang di luar labelnya itu tertulis pesanan barang elektronik. Jadi kita langsung dapat. Jangan dimasukkan lagi, misalnya kalau lihat sekarang surat masuk surat keluar itu ditumpuk dalam itu salah. Itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menemukan informasi. Nah, terus kemudian yang tahap yang ketiga adalah pengarah surat. Di sini, nah, mengarahkan surat ini apakah surat internal atau surat eksternal, kita harus tahu kepada siapa surat ini yang harus saya arahkan. Ya, kepada siapa surat ini saya arahkan nantinya. Apakah langsung pimpinan atau langsung ke unit lain? Ini atau langsung yang bersangkutan ini yang mengarahkan surat. Kemudian yang ketiga adalah pengolah surat. Nah, siapakah yang sebenarnya pengolah surat itu sendiri? Siapa yang berhak mengelola surat itu? Yang ada 3 unit pengolah secara teori itu adalah pimpinan yang paling tinggi adalah direktur atau kepala dinas misalnya, terus kemudian tata usaha kalau ada tata usaha atau bagian umum. Ini untuk surat, katakanlah ini untuk surat masuk dan surat keluar. Surat masuk dari surat keluar untuk instansi lain dan surat masuk dari instansi lain. Ini yang bukan yang eksternal ya maksud saya. Jadi di sini ada ada direktur yang paling tertinggi nanti akan memberikan disposisi. Terus yang kedua adalah tata usaha, karena sentral kegiatan administrasi itu adalah tata usaha. Kan ada orang mengatakan satu pintu. Berarti kalau ada surat yang diberikan ditujukan kepada direktur, kadang-kadang kita salah. Surat itu kita lihat karena alamatnya direktur, kita langsung berikan kepada direktur. Orang yang ngerti prosedur, tahapan, SOP surat masuk, dia tidak cari direktur, tapi dia cari di mana tata usahanya, di mana bagian administrasi umumnya, dibawa ke situ untuk dicatat. Setelah dicatat, barulah diarahkan ke direktur. Ini kadang-kadang dibawa ke direktur, hanya tidak dicatat surat itu, dicari kemudian, lalu tidak ditemukan, tidak ada pencatatan. Ini yang kadang-kadang yang membuat kesulitan di dalam mengelola kearsipan. Yang tadi itu adalah tata usaha ketiga. Ketiga itu unit pengolah juga itu adalah siapa saja yang diberikan disposisi itu. Katakanlah misalnya tadi ya ada yang surat itu ditujukan ke kepala dinas. Berarti kepala dinas itu mendisposisi surat itu. Nah, surat tersebut itu disposisi kepada siapa? Diteruskan kepada siapa? Diteruskan misalnya ke kepala bidang atau sekretaris dinas. Berarti sekretaris siapa yang ditujukan disposisi ini itu juga yang namanya adalah unit pengolah. Itu juga unit pengolah. Nah, inilah unit pengolah ini yang nantinya akan menyelesaikan suatu pekerjaan yang berdasarkan instruksi dari direktur, itu juga berhak bisa untuk memberikan parah pada surat itu sendiri. Itu maksudnya. Jadi siapa yang harus, misalnya katakanlah surat itu tentang pemasaran, tentang pesanan barang, berarti nanti direktur itu mendisposisi surat itu segera dilakukan, segera ditindaklanjuti surat ini untuk melakukan suatu surat pengiriman barang. Ya, diteruskan kepada siapa? Ke pemasaran. Ini berarti pemasaran ini yang bertanggung jawab tentang pengiriman barang. Berarti pemasaran, bagi manajer pemasaran memberikan paraf lalu kemudian ditandatangani oleh direktur. Kalau nantinya akan balasan surat surat itu ditindaklanjuti. Nah, itu adalah pengolah surat. Pengolah surat itu saya ulangi direktur yang paling tertinggi atau kepala dinas, kemudian tata usaha karena di situlah sentral kegiatan administrasi, ada pencatatan dan lain sebagainya. Kemudian kepada siapa saja yang diberikan disposisi itu juga termasuk unit pengolah. Ini adalah pengolah, ya. Nah, unit pengolah nanti ini katakanlah surat itu ditujukan ke direktur, sudah dilakukan pencatatan, dibawalah surat itu ke direktur. Direktur itu disposisi segera ditindaklanjuti dengan melakukan pengiriman barang. Terus yang kepada manajer pemasaran. Ini disposisi, ini ditindaklanjuti. Ya, itu ditindaklanjuti. Kemudian ya ada juga misalnya itu tata usaha, ada juga kantor itu bukan namanya tata usaha tapi sekretaris atau HRD, itu bergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan itu sendiri. Terus kemudian penyimpanan arsip itu ya nah tentu tadi kalau sudah dilakukan disposisi surat itu sudah ditindaklanjuti, kapan ke arsip itu disimpan?
Ketika arsip itu tergolong, memastikan arsip itu telah diproses, artinya tergolong inaktif. Apa yang dimaksud dengan inaktif? Arsip tersebut, surat tersebut telah diproses, telah ditindaklanjuti, berarti dia sudah menjadi arsip inaktif. Kalau misalnya surat itu belum dibalas, belum ditindaklanjuti, belum dikirim balasannya, berarti arsip itu masih tergolong aktif. Jangan disimpan dulu. Ya, terus kemudian menentukan sistem penyimpanan arsip. Nanti pada pokok bahasan berikutnya akan dijelaskan tentang bagaimana sistem penyimpanan arsip. Terus kemudian melakukan menentukan sistem penyimpanan. Kita tentukan apakah sistem penyimpanan yang ini masih manual ya. Sistem penyimpanan perihal, sistem penyimpanan tanggal, sistem berdasarkan asal atau abjad atau gabungan antara perihal dengan abjad. Nanti ada pokok bahasa yang membahas tentang sistem penyimpanan. Kemudian ya, setelah kita menentukan sistem penyimpanan ini yang cocok, maka kita melakukan penyimpanan arsip. Nah, pada sebenarnya bahwa prosedur ya, SOP prosedur surat masuk ini mulai dari menerima surat, kemudian mencatat surat, kemudian ada penerima surat, kemudian pencatatan surat, kemudian pengarah surat, pengarah surat, pengolah surat, ya kemudian ada penyimpanan. Nah, terus kemudian saya menambah satu bahwa setelah penyimpanan itu ada sarana penanganan surat masuk. Sarana apa yang digunakan? Ada buku agenda dan ada lembar disposisi. Jadi sebenarnya secara teori itu cuma sampai pada 5 ya tahapan. Tetapi saya mencoba menambah 6 bahwa ada sarana yang digunakan. Sarana apa? Sarana yang digunakan itu adalah buku agenda dan lembar disposisi untuk surat masuk. Nah, sekarang kita coba lihat adalah ini ada contoh buku agenda, bisa kita lihat misalnya di sini ada contoh buku agendanya untuk penulisannya, nanti dilihat. Terus kemudian ada juga contoh adalah lembar disposisi. Bagaimana cara mengisinya ini bisa dilihat di sini nih. Nah, penekanannya di sini bahwa kalau lembar disposisi itu yang mana sih sebenarnya yang bisa diisi, ya, yang mana bisa diisi. Staf administrasi itu bisa mengisi adalah tanggal surat, nomor surat, asal surat, perihal, tetapi yang menulis yang tidak bisa diisi dikosongkan adalah instruksi atau isi disposisi dan kolom yang diteruskan serta kolom tanggal penyelesaian itu diisi oleh direktur.